Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya doakan mudah-mudahan dulur-dulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan keselamatan dan diberikan rezeki yang lancar dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, dulur-dulur baik dimanapun berada, kali ini saya akan mereview jurus-jurus pernafasan tenaga dalam tingkat 2 ya, perguruan pencak silat Endha Perkasa. Ini khusus buat warga yang sudah pernah mengikuti pernafasan tingkat 1 dan sudah lulus, sudah mengikuti pengesahan pernafasan tenaga dalam tingkat 1, maka ini adalah jurus kelanjutan daripada jurus-jurus tingkat 1 ya. Jadi jurus tingkat 2 ini mempunyai fungsi yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Di dalam pernafasan tingkat 2 ini separuh itu fisik, separuh adalah menggunakan batin ya. Jadi bagaimana mengkolaborasi antara kekuatan fisik dan kekuatan batin seimbang ya, separuh-separuh. Nah, nanti coba dilihat ya, ini jurusnya, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya, untuk melatih pernafasannya, mungkin yang di luar daerah ya, yang berada di jauh di wilayah-wilayah di daerah, maka bisa latihan jurus pernafasan tingkat 2 ini. Kalau Anda sudah pernah mengikuti pernafasan tingkat 1 dan lulus ya, dan lulus tingkat 1, maka bisa latihan pernafasan jurus tingkat 2 ini bisa dilatih, dilakukan di rumah. Oke, dulur, saksikan ya, jangan kemana-mana, lihat videonya sampai selesai ya, biar paham jurus 1 sampai jurus 9. Kita praktekkan ya. Jurus 1 tingkat 2 pernafasan tenaga dalam ya, sama seperti tingkat 1 ya. Jurus pertamanya adalah jurus pertahanan ya. Ini akan dipraktikkan langsung oleh murid saya, yaitu saudara Munir. Oke, silakan mulai. Tangan kiri ini mengontrol tenaga, besar kecilnya tenaga. Yang tangan kanan adalah sebagai antenanya atau pendeteksinya ya. Jadi ini adalah jurus pertahanan tingkat 2 ya, jurus 1 pertahanan tingkat 2 ya. Jadi seperti ini. Jadi nah, nih, yang tangan kiri ini sebagai penambah pengurang power kekuatan, dan yang tangan kanan adalah sebagai pendeteksi ya. Nah, ini adalah untuk jurus mempertahankan kiri. Nah, ini separuh kekuatan ini tidak ada tenaga ya, tangan kanan tidak bertenaga alias kosong ya, tidak bertenaga. Tenaganya dialirkan lewat batin menuju ke tangan ya, disambungkan ke lawan atau ke teman latihan ya. Powernya ada di tangan kiri untuk memberikan powernya, baik besar maupun kecilnya ya. Oke, dulur-dulur ya, insya Allah paham kan? Oke, memang agak sulit, tapi ini butuh latihan memang ya. Jadi sebagian dari tangan kanan ini bukan seperti di tingkat 1. Kalau tingkat 1 kan semuanya kan full energi. Kalau ini sebagian energi ada di tangan kiri,
tangan kanan hanya sebagai simbol, tidak ada energi ya. Jadi ya ini hanya sebagai kontrol, tangan ini sebagai kontrol, kontrolnya lewat hati, lewat batin, kontrol lewat tangan kanan. Itu jurus pertama, yaitu pertahanan. Oke, sekarang jurus yang kedua. Ya, oke silakan. Oke, ini adalah jurus serangan ya. Jadi jurus serangan ini sama modelnya seperti di jurus pertama ya. Tetap tenaganya ada di tangan kiri sebagai controller, tangan kanan ini sebagai simbol atau antenanya untuk menggerakkan serangan tersebut ya. Serangan dilalui lewat batin, disalurkan ke tangan untuk disampaikan ke lawan ya. Oke, seperti itu jurus kedua ya, yaitu jurus pertahanan, jurus serangan, mohon maaf. Yang ketiga ini adalah jurus pembuka. Ini adalah jurus membuka, konsentrasinya adalah untuk membuka, istilahnya mungkin pagar gaib atau mungkin sesuatu hal yang istilahnya menyelimuti atau sesuatu yang tidak tampak atau yang tidak terlihat ya. Jadi ini adalah jurus pembuka ya, ini dibuka seperti ini ya. Itu adalah jurus pembuka. Nafasnya sama ya, ambilnya lewat hidung, tahan di bawah pusar, lakukan serangan. Kalau sudah selesai keluarkan lewat mulut ya. Cuma di tingkat 2 ini yang disimpan di bawah pusar ini adalah inti nafasnya. Jadi bukan nafasnya, nafasnya bisa dikeluarkan, tapi inti nafasnya tetap berada di bawah pusar, tidak dikeluarkan ya. Oke, telur ini sekarang yang keempat, jurus penutup. Ya, ini adalah jurus penutup. Konsentrasinya adalah menutup suatu pergerakan ya. Jadi istilahnya misalnya kita habis mengisi suatu benda ya, memberikan energi pada suatu benda, setelah membukanya maka kita harus bisa menutupnya. Menutupnya pakai seperti itu, ditutup ya, supaya energinya tidak keluar ya. Atau mungkin kita sudah mengisi air, untuk menutupnya pakai jurus 4 ya. Jurus 4 seperti ini, seperti tadi ya, konsentrasi, nah ditutup seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, telur. Sekarang yang ke-5 yaitu mengangkat ya. Jurusnya mengangkat. Jadi biasanya ini untuk membersihkan aura-aura negatif, membersihkan energi-energi negatif, atau istilahnya mengangkat sesuatu yang tersembunyi yang ada di dalam ya. Jadi itu adalah jurus mengangkat namanya. Ini ya, diangkat. Nah,
Oke, sekarang jurus ke 6 yaitu menekan. Nah, ini menekan ke bawah ya. Oke, seperti itu ya dulu ya, jurus ke 6 ya, seperti ini ya. Nah, ini diangkat, ditekan ke bawah. Nah, ini fungsinya adalah untuk menekan pergerakan ya. Itu jurus ke-6. Jurus yang ke-7 adalah jurus deteksi ya. Nah, jadi untuk mendeteksi, mengontrol tenaga dari luar yang kita memang tidak ketahui ya. Jadi ini dibuat untuk latihan mendeteksi energi-energi tanpa kita melihatnya, jadi betul-betul merasakan. Oke, silakan. Ini adalah mendeteksi energi yang ada di belakang ya. Seperti ini, tanpa melihat bisa merasakan pergerakan energi yang ada di belakang tanpa harus melihatnya ya. Seperti itu ya. Atau bisa dibalik badannya. Nanti gantian latihan mengontrol dan menarik untuk bisa merasakan adanya dorongan sama tarikan ya, untuk dilatih sesama temannya yang ada di tempat latihan kalian masing-masing ya. Sekarang jurus 8 yaitu jurus kurung ya, atau mengurung ya. Setelah ditutup dikurung supaya tidak bisa kemana-mana. Misalnya kalau ada sesuatu yang istilahnya mungkin ada barang-barang yang hilang, yang bisa dikurung dengan pakai jurus ini supaya tidak bisa kemana-mana. Atau mungkin makhluk gaib kita kepingin supaya gaibnya tidak bisa kemana-mana, maka kita kurung dengan jurus kurung ini. Ya. Adalah jurus mengurung, jadi memberikan kurung supaya tidak bisa kemana-mana. Seperti orang merangkul ya, jurusnya seperti orang merangkul. Oke, sekarang jurus yang terakhir yang jurus 9, kuncian ya. Jadi setelah misalnya tadi pakai jurus 2 untuk mengisi, jurus 4 untuk menutup, akhirnya kita kunci dengan jurus 9 ya, untuk memperkuat apa misalnya yang ada di yang sudah kita buat ya. Silakan. Nah, ini adalah jurus kurung ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jurusnya tuh ngurung seperti ini. Nah, ini jurusnya ini sambil membayangkan ya, sambil menggunakan sholawat kurung ya. Jadi dilambari dengan sholawat kurung langsung dikunci. Nah, jadi yang terpenting adalah semua adalah imajinasi kita harus kuat ya. Jadi daya imajinasi kita membayangkan jurus itu harus bisa ya. Karena kenapa? Kalau musuhnya tidak kelihatan atau musuhnya berada jauh di antar berantai ya, mungkin ada di mana atau di luar kota, kita bisa konsentrasi dengan cara seperti ini. Baik mengisinya dengan cara jauh, itu yang diperlukan adalah konsentrasi, imajinasi, kita transfer energi, insya Allah akan nyampe ke yang kita kirim ya, yang kita salurkan ya. Oke, dulur-dulur, itulah jurus 1 sampai 9 ya. Mudah-mudahan warga-warga Enda Perkasa yang ada di luar
daerah di luar Jawa ya terutama, atau yang mungkin jauh dari kita yang kepingin mendalami jurus tingkat 2 ini, bisa ini dipraktekkan, dilatih ya, dilatih di tempat latihan kalian masing-masing. Lebih baik latihannya itu berpasangan supaya bisa cepat menimbulkan efek dan cepat untuk menguasainya. Nah, tingkat 2 ini lebih banyak ditekankan pada separuh itu tenaga fisik, separuh adalah tenaga batin ya. Jadi batinnya ini dilatih separuh ya, jadi punya keyakinan yang kuat ya bahwa kita ini bisa, kita mampu, kita bisa mentransfer energi, kita bisa merasakan energi dari luar ya, kita juga bisa mengobati. Jadi teknik ini bisa dilakukan bermacam-macam ya. Di tingkat 2 ini, tingkat lanjutan ini bisa untuk menyembuhkan orang yang sakit baik secara medis maupun non medis ya. Ini bisa dipraktekkan atau mungkin bergantian lah sama teman, caranya dengan mendeteksi, dengan mengobati, atau dengan istilahnya mungkin kalau mau ke penelusuran bisa lebih cepat merasakan. Jadi latihan kepekaan juga dengan latihan seperti ini ya. Oke dulur-dulur, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit informasi ya dan edukasi buat kita semua ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten Mbak Eko berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.